Gimana nih setelah kita tahu tentang tahapan perkembangan bahasa pada anak? Apakah kalian makin penasaran atau bahkan biasa saja dengan perkembangan bahasa anak kalian? Nah, kali ini TML akan membahas lebih dalam mengenai perkembangan bahasa pada anak, yaitu tentang bagaimana ciri perkembangan pada anak autis dan dukungan apa saja sih yang dapat dilakukan untuk perkembangan bahasa pada anak autis. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita bahas. Ciri perkembangan bahasa pada anak autis. Yang pertama ada keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Nah, di saat anak seusianya sudah banyak kata atau kalimat yang bisa diucapkan, sedangkan pada anak autis mengalami keterlambatan. Yang kedua, keterlambatan dalam komunikasi verbal, yaitu anak mengalami kesulitan dalam berbicara dan mengucapkan keinginan dan perasaan yang mereka inginkan. Yang ketiga ada ekolalia, yaitu ketika anak mengulang kata-kata yang mereka dengar. Ekolalia menjadi salah satu cara untuk mereka berkomunikasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari ekolalia, di mana anak akan terus mengulangi kalimat yang mereka dengar. Wow. Hola, hooray. Yang keempat, ada keterlambatan dalam komunikasi sosial, yaitu pada anak autis akan lebih mengalami kesulitan mengenai pemahaman atau memahami dan merespon, seperti pada eye kontaknya, ekspresinya, dan nada bicaranya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari keterlambatan dalam komunikasi, di mana anak itu paham akan sesuatu yang mereka inginkan, namun eye kontaknya masih kurang. Apa Sam? Dia rumah Sama siapa? Munisa. Mana Bunizas? Bilang Bunizas. Itu dia rumah. Apa? Pelan. Bunizas. Isi ai dia rumah. Lalu, apa saja sih dukungan yang digunakan untuk perkembangan bahasa pada anak autis? Yang pertama adalah terapi wicara, yaitu terapi yang bekerja dengan anak untuk mengembangkan keterampilan bicara, berkomunikasi, dan pemahaman bahasa. Yang kedua, terapi terpadu, yaitu program terapi yang melibatkan multimodal, terapi regulasi sensorik, terapi perilaku, terapi wicara, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan di RTH TML, dapat membantu anak dengan autism mengembangkan keterampilan komunikasi sosial dan bahasa. Yang ketiga, pemahaman dan kesabaran. Sebagai orang tua, guru, dan terapis perlu memiliki pemahaman dan kesabaran yang tinggi. Mendukung anak dengan autisme dalam perkembangan bahasa memerlukan waktu, pengulangan, dan dukungan yang konsisten. Yang keempat, lingkungan yang kaya akan bahasa. Menyediakan lingkungan yang kaya akan bahasa adalah penting. Berbicara dengan anak secara teratur, bacakan buku, dan libatkan mereka dalam percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, menghargai kemajuan. Apapun kemajuan dalam perkembangan bahasa harus dihargai. Anak-anak dengan autisme mungkin mengalami peningkatan dalam perkembangan bahasa mereka seiring dengan berjalannya waktu. Jadi banyak orang tua yang mempertanyakan bagaimana caranya untuk menangani anaknya yang memiliki gangguan sensorik. Gangguan sensorik yang terbaik tentu jawabannya adalah dengan memberikan terapi regulasi sensor. Dan terapi regulasi sensor yang terbaik itu adalah di alam. Itulah sebabnya TML telah mendesain suatu tempat yang disebut sebagai TML Farm, di mana di sana setiap anak dapat kemudian meregulasi sensornya secara baik. Kenapa? Karena semua stimulasi itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didapatkan oleh masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mengikuti terapi alam, masing-masing anak dilakukan assessment, dengan demikian kurikulum untuk masing-masing anak berbeda-beda. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai terapi alam yang dilaksanakan di TML, Anda dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini.